Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah, memahami, menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Baqarah. Dan sekarang kita sampai pada ayat yang ke-34. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati, dan ingatlah tatkala kami Allah berfirman kepada para malaikat. Apa perintah Allah kepada para malaikat? Usjudu li Adama, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Iblis termasuk mereka yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kapan Allah memberikan perintah kepada malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Perintah ini ada setelah Allah menciptakan Nabi Adam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji siapa yang paling layak untuk ditempatkan di bumi. Karena memang Allah menciptakan Adam untuk ditempatkan di bumi dengan firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku Allah menciptakan khalifah di bumi. Nah, khalifah itu adalah Adam. Adam dan keturunannya ditempatkan di bumi untuk memakmurkan bumi, meramaikan bumi. Dan kemudian datang di bumi ini silih berganti, turun temurun. Maka semua yang ada di bumi pasti mati. Nanti lahir lagi dan kemudian tumbuh dewasa, lalu menjadi tua dan mati. Semua manusia seperti itu. Tidak ada yang bisa menolak. Kenapa? Karena memang takdirnya manusia itu ditempatkan di bumi untuk sementara. Sementara itu berapa tahun? Ada yang 1000 tahun. Ada yang 1 detik, ada yang 1 menit, ada yang 1 tahun, ada yang 100 tahun. Khusus untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksimalnya 70 tahun. Hanya sedikit yang bisa melewati usia 70 tahun. Rasulullah usia 63 wafat, Abu Bakar 63 wafat, sahabat Umar juga hampir sama. Sahabat Utsman bin Affan usianya agak panjang, 82 tahun wafat. Sahabat Ali bin Abi Thalib usia 61 atau 62 tahun wafat. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain rata-rata wafat antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang kemudian bisa melampaui 70 tahun itu. Nah, umatnya Rasulullah sampai hari kiamat nanti maksimalnya juga usia 70 tahun. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa yang kita kerjakan selama 70 tahun ini? Apakah 70 tahun itu kita hidup terus? Nyatanya enggak. 70 tahun, seandainya usia kita 70 tahun, itu yang pasti sepertiganya untuk tidur. Terus yang sepertiganya lagi untuk kerja. Sepertiganya lagi untuk apa? Bisa untuk jalan-jalan, untuk ibadah, dan yang lain-lain.
Padahal kita diciptakan oleh Allah di bumi, datang silih berganti, yang lahir, tumbuh, besar, terus mati, semuanya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata justru jam paling banyak itu untuk kerja. Sedangkan itu ibadah, sholat, baca Quran, dan yang lain-lain, itu dihitung dari 24 jam. Kira-kira berapa jam? 1 jam tidak sampai. Ya pasti ada yang lebih dari 1 jam. Tapi kalau dihitung rata-rata manusia, mungkin ya tidak sampai 1 jam. Bahkan mohon maaf, sampai di Indonesia ini umpamanya, angka umat Islam yang sholatnya utuh 5 kali dalam sehari, itu kira-kira berapa persen? Mahasiswa saja kalau ditanya, siapa yang sholatnya utuh 5 kali, Muslim ini, mahasiswa Muslim itu masih banyak yang tertawa. Tertawa itu tanda apa? Karena sebelumnya memang ada pertanyaan yang kemudian memastikan bahwa ternyata mereka banyak yang tidak sholat. Padahal Muslim. Ada yang tidak sholat subuh. Ya zuhur, asar, sholat. Maghrib, isya, ya kadang sholat. Tapi kalau subuh sampai masuk kuliah saja itu ditanya, siapa yang dari pagi belum sholat subuh? Ternyata yang angkat tangan loh banyak. Hanya saja mereka jujur. Kenapa? Karena tidak takut dengan siapapun. Ya. Kalau masih anak-anak mungkin nanti takut dilaporkan sama orang tuanya. Tapi kalau sudah dewasa, jangan-jangan karena memang orang tuanya juga jarang sholat subuh. Sehingga pede mereka angkat tangan itu. Tapi ya tentu dosen tidak akan nanya. Jangan-jangan kamu ikut orang tuamu? Enggak. Kenapa? Karena begitu udah dewasa, ya itu sudah urusan pribadi. Mestinya mereka harus paham apa yang menjadi perintah Allah ketika mereka hidup di bumi ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, memang sejak awal setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, itu memang sudah ada ujian. Ilmu diberikan oleh Allah kepada Adam. Dan kemudian ujian. Ada ujian yang lulus. Ujian kepada Adam yang lulus apa? Ujiannya adalah berupa sebutkan nama-nama benda itu. Malaikat gagal. Karena malaikat tidak diajari oleh Allah. Malaikat tidak bisa menyebutkan. Ketika perintah yang sama diberikan kepada Adam, ternyata Adam mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Allah. Maka Adam alaihissalam yang kemudian layak untuk hidup di bumi. Nah, manusia dengan adanya ilmu, dengan adanya nama-nama, maka manusia bisa berkembang. Manusia itu kreatif. Sebab apa? Allah memberikan akal, pikiran, nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah, nafsu itu jelek, tapi pada saat yang sama baik. Sebab kalau manusia tidak punya nafsu, maka tidak ada yang namanya perkembangan, itu tidak ada. Sebagai contoh saja, yang kadang-kadang ini jadi guyonan, candaan, tapi ya benar juga. Candanya itu begini, yang namanya iblis atau setan itu kan menggoda manusia. Dan kemudian manusia itu bertengkar. Terus saling membenci. Tapi terkadang dengan adanya pertengkaran saling membenci, mereka berpisah. Nah, perpisahan itu membuat perkembangan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kadang suka keliling ke kampung-kampung. Kadang-kadang di kampung itu, masuk ke dalam kampung itu 3 kilo, 5 kilo, ada yang sampai 10 kilo. Saya tanya,
Yang pertama kali menempati kampung ini siapa? Yang mbah saya dulu, kalau tidak salah yang ke-10. Pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba ada 1 orang, 2 orang dengan sengaja tersesat di situ? Bisa jadi itu karena pertengkaran dengan saudara. Dan memang banyak contohnya pertengkaran dengan saudara sehingga salah satunya harus pergi sendirian dengan istrinya. Ternyata apa? Justru ketika dia sendirian di situ, dia beranak pinak. Apalagi zaman dulu tidak ada listrik. Konon katanya gara-gara tidak ada listrik, anaknya akeh. Tidak ada TV, jadi hiburannya apa? Ya wis kui. Akhirnya beranak pinak. Padahal ya jauh ini dari tempat keramaian itu jauh. Nanti begitu dia punya cangkah anak yang ke-7, nanti mungkin ada yang terus bertengkar lagi, tapi akhirnya justru malah mereka terpencar. Jadi kadang-kadang justru pertengkaran ini yang kemudian memicu perkembangan manusia. Ada lagi yang itu jelek tapi baik. Mohon maaf, contoh yang mungkin kurang baik. Kadang-kadang ada kiai, memang nyata. Ada kiai punya anak 3, 4, 5. Kan yang kemudian mewarisi jadi kiai itu kan biasanya anak pertama. Nanti terus anak yang kedua, ketiga, yang merasa kurang dihargai, kurang dihormati. Akhirnya apa? Ya terjadi persaingan dengan saudara. Tapi karena anaknya kiai, ya ketika dia kabur itu ya umumnya ketika dia kabur itu ya merintis pesantren. Akhirnya apa? Perkembangan dakwah Islam tidak terhenti. Faktornya memang jelek, pertengkaran, tapi efeknya baik. Kadang-kadang ada sebuah yayasan gara-gara ribut akhirnya malah berkembang. 1 terus kemudian ribut jadi pecah jadi 3, 3 malah berkembang pesat. Kenapa? Karena ada persaingan. Pokoknya aku ndak boleh kalah sama pusat. Akhirnya apa? Justru ketika pecah malah semuanya itu berkembang pesat. Dan dampaknya luar biasa. Maka muncul kemakmuran. Desa-desa jadi berkembang. Wilayah-wilayah yang terpencil jadi ramai, penuh dengan manusia. Padahal dulu awalnya itu kosong, tidak ada orang. Dari 1, 2 menjadi 10, 10 menjadi 100, dalam waktu hanya 100 tahun sudah berkembang jadi 1000 orang. Apalagi zaman dulu anaknya banyak-banyak, ya. Jadi perkembangan itu cepat. Kalau zaman sekarang anaknya 1, 2 mungkin ya lama, ya. Kampung yang terpencil itu mungkin lama untuk bisa berkembang. Kalau polanya seperti zaman sekarang, 1 keluarga hanya punya anak 1 atau 2. Jadi bersyukur dulu anaknya banyak-banyak, ya. Jadi cepat ini. Dalam waktu 150 tahun itu ternyata sudah ada 500 kakak, ada mungkin sampai 1000 kakak di kampung-kampung yang terpencil. Nah mungkin panjenengan kalau ke daerah-daerah pegunungan itu kan banyak kampung-kampung yang terpencil. Itu kok kadang-kadang di situ kok ya ada manusia gitu. Itu dulu bagaimana kok bisa ada manusia, terus ya banyak. Jadi akhirnya terpaksa pemerintah itu bikin jembatan. Awalnya mereka iuran, bikin jembatan sendiri hanya cukup untuk motor. Lama-lama terus berkembang. Jadi disiapkan jembatan untuk mobil. Lama-lama jadi berkembang terus jadi truk. Lama-lama berkembang terus sampai kemudian wilayah-wilayah yang terpencil itu ramai. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Adam alaihissalam 1 lulus, yaitu ujian ilmu. Nah, tapi yang kedua ujian berupa praktek. Apa ujian praktek ini? Nah, ujian praktek adalah dia Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah di surga. Ditempatkan oleh Allah di surga.
Dan kemudian boleh makan apa saja di surga itu kecuali satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon tertentu. Nah ternyata apa? Semuanya boleh, tapi justru yang menarik itu yang dilarang. Oke. Semuanya boleh, tapi yang menarik itu justru yang dilarang. Coba kira-kira ada 1 juta makanan, nah semuanya boleh dimakan. Satu yang tidak boleh ini. Kira-kira yang bikin penasaran yang mana? Justru yang masuk dalam ingatan itu yang dilarang. 1 juta makanan yang lain itu mungkin lupa. Kita ini mungkin nama buah-buahan itu sampai lupa saking banyaknya. Nama minuman saking banyaknya kita sampai lupa. Tapi justru yang diingat itu adalah yang diharamkan. Itu yang diingat. Kenapa? Karena dia unik. Ya. Satu yang diharamkan, tapi justru satu itu yang kemudian diingat. Dan kadang-kadang membuat orang jadi penasaran. Dan kadang-kadang apalagi nanti muncul tipu daya dari hawa nafsu dan kemudian yang lainnya, ajakan teman, dorongan dari yang lain. Ini malah orang tertarik untuk mencicipi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ayat 34 ini. Jadi ketika Allah menyuruh malaikat dan iblis, setan, jin untuk sujud kepada Adam alaihissalam, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, sujud itu ada 2. Sujud dalam arti ibadah, tapi yang satu lagi sujud dalam arti menghormati. Apakah bentuk sujudnya itu sama persis dengan kita sujud? Wallahu a'lam. Kalau melihat film kisah Nabi Yusuf, itu digambarkan bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sujud kepada Nabi Yusuf. Bentuk sujudnya persis seperti sujud sholat. Hanya saja sujudnya itu adalah sujud untuk menghormati. Dan ini tuh juga terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Nabi itu yang baru pulang dari luar negerinya Madinah maksudnya. Begitu ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu langsung dia sujud di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa-apaan ini? Kalau terjemahannya loh enggak. Jadi bahasanya itu Rasulullah agak merasa heran. Kenapa kamu melakukan itu? Ya Rasulullah, di sana itu saya ketemu dengan orang-orang. Nah mereka menghormati pemimpinnya itu dengan cara sujud. Maka Rasulullah kemudian melarang umatnya, melarang sahabatnya untuk sujud kepada siapapun. Kenapa? Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kepada sesama manusia, maka cara menghormatinya tidak boleh dengan sujud. Tentu dengan cara yang lain yang diperbolehkan. Nah, tapi kalau sujud dalam arti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tetap diperintahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman sekarang ini. Maka cara ibadah yang Islami itu diantaranya adalah dengan cara sujud. Kenapa orang Yahudi, Nasrani tidak sujud ketika ibadah? Nah, tentu karena mereka sudah meninggalkan ajaran kitab suci mereka. Sebenarnya masih ada sisa-sisa ajaran di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat sampai zaman sekarang itu. Bahwa di antara cara ibadah itu adalah dengan sujud. Hanya saja mereka tidak melaksanakan. Maka ada beberapa saudara kita itu yang masuk Islam, itu karena menelaah, mendalami, mempelajari kitab suci mereka. Nah yang saya maksud saudara kita itu adalah orang Nasrani. Ketika dia membaca, menelaah sendiri kitab Injil, kok di situ ada
cerita bahwa Nabi Isa itu wudhu, terus kemudian sholat, ada sujud, ada ruku, dan sebelum ibadah itu ada membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Cara ini kan kayak caranya orang Islam. Kenapa kok mereka Nasrani tidak melaksanakan? Maka terjadilah dialog, perang batin. Dan kemudian sampai melewati masa pencarian mana sebenarnya agama yang benar. Dan itu menuntun mereka untuk kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena paham bahwa ajaran yang benar dalam hal ibadah itu adalah ada wudhu dan kemudian ada berdiri, ruku, sujud ketika ibadah. Persiapan ibadahnya dengan cara wudhu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 35 dari surat Al-Baqarah. Ketika selesai masa ujian berupa pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan kemudian diajukan pula kepada Adam alaihissalam. Nah, ternyata Adam mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah selanjutnya adalah waqulna, dan kami katakan, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam itu apakah surga yang nanti akan ditempati oleh manusia setelah hari kiamat? Nah, kalau kita membaca tafsirnya ternyata ada dua. Salah satu pendapat itu adalah bahwa surga yang ditempati oleh Adam zaman dulu kala, di mana tidak ada manusia yang menjadi saksi kecuali Adam, malaikat, dan bangsa jin. Tidak ada yang tahu. Nah, apakah surga itu adalah surga yang ditempati oleh Adam nanti ketika kembali masuk surga? Ternyata kemungkinannya tidak. Itu memang surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat ujian bagi Adam alaihissalam dan istrinya. Kenapa? Karena sejak awal Allah menciptakan Nabi Adam itu memang akan ditempatkan di bumi, yang kemudian turun-temurun di bumi. Maka sebelum turun-temurun di bumi ada pengalaman, ada pendidikan. Pendidikannya berupa penanaman ilmu dan pengalamannya berupa ada perintah, ada larangan. Kenapa? Karena nanti ketika Adam dan keturunannya ditempatkan oleh Allah di bumi, dua hal itu yang akan terjadi. Ada ilmu dan kemudian ada syariat. Ada ilmu pengetahuan dan selanjutnya ada perintah, ada larangan. Karena memang aturan itu ya dua itu, ada perintah, ada larangan. Terus kemudian sebelum ada perintah, ada larangan, tentu ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan modal ilmu dan pengalaman itulah kemudian Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah di bumi. Nah, pengalamannya ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Wa kula minha, dan makanlah wahai Adam dan Hawa dan istrinya. Jadi perintah itu untuk keduanya. Minha, dari surga, rogodan, dengan leluasa, dengan sejahtera. Haitsu syi'tuma, semau kalian.
dan semampu kalian makan. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan mendekati pohon ini. Larangan ini untuk keduanya. Kenapa? Karena Allah menggunakan perintah wala taqraba. Dan kalian berdua Adam dan Hawa jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian mendekati, maka kalian akan menjadi zalim. Zalim kepada diri sendiri dengan cara melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rugi, tapi yang rugi adalah Adam dan Hawa itu sendiri. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah Adam diusir dari surga itu hukuman? Nah, kalau melihat alur ceritanya dari awal, ya memang Adam dan Hawa itu akan ditempatkan oleh Allah di bumi. Tapi sebelum itu ada kisah di mana ada perintah, ada larangan, dan kemudian Adam melanggar larangan lalu ditempatkan oleh Allah di bumi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan ayat berikutnya, fa'azallahuma syaitanu anha. Dan setan kemudian menggelincirkan keduanya. Anha dari surga. Fa'akhrajahuma. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keduanya dari surga. Mimma kana fi, dari kenikmatan yang ada di surga itu. Waqulna bitu, dan kami berfirman kepada mereka semuanya. Ihbitu, turunlah dari surga. Nah, ihbitu ini bentuknya jamak. Berarti yang diturunkan itu ada Adam, ada Hawa, dan ada setan. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang akan menjadi musuh bagi manusia? Nah, yang akan menjadi musuh bagi manusia adalah setan dan iblis. Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un lil. Dan bagi kalian di bumi ada tempat kenyamanan dan kemudian ada kenikmatan sampai batas waktu tertentu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 39 ini, kita mendapati bahwa yang digoda oleh iblis atau setan itu adalah Adam dan Hawa. Ini beda dengan versi agama selain Islam. Kalau menurut versi non-Islam, itu seakan-akan Adam itu digoda oleh istrinya. Yang kemudian karena istrinya, Adam itu makan buah khuldi. Jadi yang disalahkan itu adalah pihak perempuan, yaitu Hawa. Nah, kalau menurut Al-Quran enggak. Jadi justru Adam dan Hawa itu adalah korban dari bujuk rayu setan. Jadi bukan kemudian Adam itu digoda atau dirayu oleh Hawa, yang kemudian karenanya Adam makan buah khuldi. Tidak seperti itu. Jadi dua-duanya itu digoda oleh setan dan kemudian dua-duanya itu diusir oleh Allah dari surga. Maka antara laki dan perempuan itu statusnya sama. Bukan kemudian salah satunya harus disalahkan. Bukan karena Adam menggoda Hawa atau Hawa menyuruh Adam untuk makan buah khuldi, tidak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Apa nama pohon itu? Tidak disebutkan.
Tapi kemudian muncul kata nama pohon khuldi. Khuldi itu artinya pohon keabadian. Nah, siapa yang ngasih nama itu? Nah, yang ngasih nama itu adalah setan. Jadi setan itu ngasih nama bahwa itu pohon keabadian. Adam kalau makan buah dari pohon itu, maka akan abadi kekal selamanya dalam kenikmatan di surga. Bapak Ibu rahimakumullah, sejak awal cara setan menggoda manusia itu adalah dengan menghiasi keburukan. Jadi perkara yang buruk itu tampak baik. Pohon yang terlarang itu terus diberi nama. Itu pohon yang bagus, itu pohon keabadian. Ada lagi, mungkin termasuk judi. Judi itu kan jelek. Semua orang pasti tahu bahwa judi itu jelek. Kenapa? Karena tidak ada untungnya. Apa yang dihasilkan dari judi itu? Tidak ada. Apa kemudian uangnya bertambah dengan judi? Tidak. Coba kalau dihitung ya, dipikir-pikir umpamanya. Ada 10 orang, masing-masing bawa duit 100.000, terus kemudian judi. Apakah kemudian uangnya itu bertambah? Enggak. Tetap uangnya. Kalau 100.000 kali 10 berarti 1 juta. Seandainya mereka main judi dari sore sampai pagi, tetap ya 1 juta itu tidak akan bertambah. Hanya saja mungkin berpindah. Sekarang pindah ke orang nomor 1, besok pindah ke orang nomor 2, besok lagi pindah ke orang nomor 3 dan seterusnya. Uang tidak akan bertambah. Justru yang ada adalah permusuhan. Kenapa? Karena yang kalah nanti mesti marah. Terus kemudian yang menang ngebosi. Akhirnya yang menang juga rugi, yang kalah juga rugi. Uang tidak akan bertambah. Tapi coba kalau bisnis, 10 orang ngumpul, terus masing-masing iuran 100.000, ketemu uang 1 juta. 1 juta dipakai modal bisnis. Bisnis apa? Warung Itu kan nanti berkembang. Dari 1 juta mungkin besok jadi 900. Kenapa? Rugi. Terus akhirnya dimakan sendiri. Ya tetap saja tidak rugi. Kenapa? Ya daripada beli ya beli makanannya sendiri. Tapi kan tidak mungkin terus menerus itu rugi. Salah satu filosofinya, alasan kenapa ada beberapa masyarakat itu yang memang kemana-mana pokoknya pindah dari Sumatera ke Jawa atau dari Jawa ke Sumatera ini. Pindah tempat itu memang banyak yang kemudian buka warung. Saya pernah nanya ini, kenapa kok yang paling banyak itu buka warung? Warung Padang atau warung Tegal atau apa gitu. Alasannya sederhana. Ya kalau tidak laku ya dimakan sendiri toh. Oh iya, kayak enak men ya. Tidak laku dimakan sendiri. Kita juga butuh makan kan. Iya. Sederhana. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi saya buat contoh judi itu memang yang kelihatan sekali. Tidak ada penambahan dari judi itu. Justru 100.000 ini ketika dikumpulkan terus berputar dalam judi, itu uangnya tidak bertambah, bahkan semakin lama semakin berkurang. Sebab apa? Ya mereka butuh makan. Kadang yang menang disuruh ngebosi, suruh belikan makanan. Kamu yang menang, beli makan. Akhirnya uang tidak bertambah, semakin lama semakin berkurang. Nah terus yang kalah terus kalah, ya dia marah. Aku kok kalah terus. Akhirnya apa? Dia tidak kerja malah menghabiskan duit yang di rumah dengan harapan ya siapa tahu nanti menang. Toh kalau menang juga nanti ngebosi temannya membelikan makanan. Akhirnya tidak bertambah ini. Uang itu loh tidak bertambah. Tapi ya tadi karena ada hiasan dari setan bahwa nanti kalau ini
Mungkin alasannya refreshing, alasannya apalah ya. Supaya cepat kaya, macam-macam, melatih otak. Padahal enggak ada ceritanya ahli judi itu jadi profesor, itu enggak ada. Enggak. Apa ada yang kemudian pernah main judi 10.000 jam? Karena ada teori 10.000 jam. 10.000 jam ini orang kalau melakukan pekerjaan yang sama 10.000 jam, pasti dia sangat-sangat pintar. Mungkin belajar matematika. Dari awal sampai akhir dia mulai belajar terus mengajar, belajar mengajar sampai 10.000 jam. Itu sudah pasti pintar. Nah 10.000 jam ini kalau sehari 10 jam berarti setahun sudah berapa itu? Sudah hampir 10.000 jam setahun. Oke ya. Berarti dia butuh waktu 3 tahun. Tiap hari 5 jam umpamanya. Itu sudah 3 tahun, itu sudah pasti sangat pintar. Ya contoh mungkin mereka yang belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab. Nah, tapi belajarnya niku di Arab. Kan otomatis tiap hari ngomong Arab, mendengar Arab. Itu sama dengan belajar tiap hari. Berarti dia hanya butuh waktu mungkin sehari dihitung 10 jam. Berarti hanya butuh waktu 1000 hari. 3 tahun itu sudah pintar banget bahasa Arabnya. Apalagi kalau sampai lulus S1. S1 berarti 4 tahun minimal. Nah 4 tahun dia tiap hari bahasa Arab, kuliah dengar bahasa Arab. Maka yakin pintar. Karena itu sudah lebih dari 10.000 jam. Nah tapi kalau tadi belajar judi itu ya sampai 10 tahun ya enggak bakal pinter. Terus pinternya itu juga terus untuk apa gitu. Tapi ya itu tadi napa wa zayyana lahumus syaitanu amalahum. Jadi setan terus kemudian menghiasi keburukan itu seperti sebuah kebaikan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan ayatnya adalah fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Adam alaihissalam. Kalimat apa? Kalimat untuk bertaubat kepada Allah. Dan kemudian Adam melaksanakannya, fataba alaihi, lalu Adam diterima tobatnya oleh Allah. Apa wahyu yang diberikan oleh Allah? Wahyu yang diberikan oleh Allah adalah sebuah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Memang sejak awal sudah dijelaskan fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, kalau kamu sampai makan dari pohon ini, maka kamu zalim kepada dirimu sendiri. Yang rugi manusia. Ada 1000 makanan sehat, 1 makanan membahayakan. Yang dipilih makanan yang membahayakan yang 1 ini. Kira-kira yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Semua yang ada di surga halal. 1 yang tidak boleh. Akhirnya justru yang 1 yang tidak boleh yang dimakan. Maka yang rugi adalah Adam alaihissalam itu sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri. Makanya ketika Allah memberikan wahyu, memberikan ilham kepada Adam alaihissalam untuk bertaubat, maka Allah memberikan pelajaran. Baca zalamna rabbana zalamna anfusana. Jadi pertama adalah mengakui bahwa telah menzalimi diri sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, pengakuan merasa bersalah ini penting. Orang kalau merasa bersalah dia akan manut, ikut sama yang lain. Kenapa? Karena merasa salah. Ya wes saya salah ini. Yang benar bagaimana? Nah, terus diajari. Kita saja sesama manusia, ketika kita yakin bahwa kita yang salah, itu gampang. Terus kemudian langsung diajari.
Sebagai contoh mungkin punya mahasiswa ini diajari mungkin teori-teori apa penelitian. Nah kalau dia tahu bahwa dia itu salah, enak. Kamu itu salah, yang benar itu seperti ini, enggak Pak. Ini benar. Nah kalau dia merasa benar agak susah. Tapi kalau dia ngerti bahwa itu salah caranya, yang benar itu seperti ini. Oh iya, berarti cara saya salah ya? Iya, yang benar ini. Nah kalau dia ngerti bahwa itu dia salah, maka mudah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Maka doa yang dibaca oleh Adam alaihissalam mudah-mudahan kita juga bisa menirunya. Ada doa yang dibaca oleh Nabi Adam, ada doa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Dan keduanya kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingkang saged kula aturaken ngapunten menawi kelebutan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.